Kiamat kecil dari ujung Selat Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letusan Krakatau 1883 menjadi kiamat kecil dari ujung Selat Sunda. Tsunami Aceh, gempa Lombok, Bengkulu, Palu, dan Donggala menjadi catatan bahwa Indonesia menjadi negara yang rawan bencana. Jauh sebelum bencana itu terjadi, ada bencana maha dahsyatnya yang pernah terjadi di Indonesia. Efek dari bencana itu bahkan dirasakan hingga ke seluruh dunia. Bencana tersebut adalah letusan Gunung Krakatau pada tanggal 27 Agustus tahun 1883. Sejarah hari ini mencatat bencana besar itu berawal dari Minggu 26 Agustus 1883 pada pukul 12.53. Letusan permulaan menyeburkan awan gas yang bercampur material vulkanik setinggi 24 km di atas gunung perbuatan. Klimaksnya adalah ledakan maha dahsyat yang terjadi pada Senin 27 Agustus 1883 pukul 10.02 pagi. 4 ledakan dahsyat yang terjadi membikin tuli orang-orang yang berada relatif dekat dengan Gunung Krakatau. Namun, gelegarnya terdengar hingga Perth, Australia yang jaraknya 4.500 km. Cerita soal letusan Krakatau sudah terdengar hingga kemana-mana, bahkan letusan ini menjadi salah satu bencana besar yang pernah melanda dunia. Tercatat suara ledakan dan gemuruh letusan Krakatau terdengar sampai radius lebih dari 4.600 km hingga terdengar sepanjang Samudra Hindia, dari Pulau Rodrigues dan Sri Lanka di barat hingga ke Australia di timur. Letusan tersebut masih tercatat sebagai suara letusan paling keras yang pernah terdengar di muka bumi. Siapapun yang berada dalam radius 10 km niscaya akan menjadi tuli. The Guinness Book of Records mencatat bunyi ledakan Krakatau sebagai bunyi paling hebat yang terekam dalam sejarah. Akibatnya tak hanya melenyapkan sebuah pulau beserta orang-orangnya, melainkan membuat mandek perekonomian kolonial yang berusia berabad-abad. Demikian ungkap Simon Winchester, penulis buku Krakatau, The Day the World Exploded, 27 Agustus 1883. Para ilmuwan menyatakan letusan dahsyat Gunung Krakatau pada Senin 27 Agustus 1883 itu bahkan kekuatannya setara dengan 100 megaton bom nuklir atau setara 13.000 kali kekuatan bom atom yang meluluh lantakkan Hiroshima dan Nagasaki. Letusan Krakatau juga menciptakan fenomena angkasa lewat abu vulkaniknya. Abu yang muncrat ke angkasa membuat bulan berwarna biru. Seperti dimuat situs Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, beberapa partikel abu Krakatau memiliki ukuran 1 mikron atau 1/1.000.000 meter. Ukuran yang tepat untuk menghamburkan warna merah, namun masih memberi peluang bagi warna lain untuk menerobos. Sinar bulan yang bersinar putih berubah menjadi biru, kadang hijau. Bulan berwarna biru bertahan bertahun-tahun pasca erupsi. Kala itu, tak hanya bulan yang penampakannya berubah, orang-orang saat itu juga menyaksikan matahari
berwarna keunguan seperti lavender. Sejumlah laporan bahkan menyebut korban letusan Krakatau mencapai 120.000. Kerangka-kerangka manusia ditemukan mengambang di Samudra Hindia hingga pantai timur Afrika sampai 1 tahun setelah letusan. Mengubah suhu dunia. Dikutip dari situs Saint Lipskins, muncul dinding air setinggi 120 kaki atau 36,5 meter yang dipicu melesaknya Krakatau dan naiknya dasar laut di wilayah pesisir. Suara gelegar terdengar dari kejauhan, suaranya kian dekat dan kuat, laut pun kemudian menggila. Ledakan tersebut melemparkan sekitar 45 km kubik material vulkanik ke atmosfer, menggelapkan langit yang menaungi wilayah yang berada di radius 442 km dari Krakatau. Barograf di seluruh dunia mendokumentasikan 7 kali gelombang kejut. Digambarkan dalam 13 hari, lapisan sulfur dioksida dan gas lainnya mulai menyaring jumlah sinar matahari yang bisa mencapai bumi. Efek atmosfer yang diakibatkan membuat pemandangan matahari terbenam yang spektakuler di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Suhu global rata-rata mencapai 1,2 derajat lebih dingin selama 5 tahun setelahnya. Pasca erupsi dahsyat Krakatau hancur sama sekali, mulai pada 1927 atau kurang lebih 40 tahun setelahnya, muncullah gunung api yang dikenal sebagai anak Krakatau. Dia terus meletus secara sporadis sejak saat itu. Ia sedang bertumbuh, terus mendekati ukuran induknya yang hancur berkeping-keping. Seisi bumi menjadi saksi kedahsyatan letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Tsunami menerjang tanpa ampun rumah gedek milik pribumi maupun gedung tembok beratap merah kepunyaan bangsa Eropa di Anyer hancur lebur. Wilayah pesisir lain di Jawa dan Sumatera menemui nasib yang sama. Orang-orang berlarian panik ke bukit dan memanjat tebing. Kapal uap Barrow terserat sejauh hampir 1 mil ke daratan di Sumatera. Semua awaknya yang sejumlah 28 orang tewas. Kapal lainnya, Loudon, kalau itu sudah menepi. Untungnya sang nakoda Lindemann berhasil memutar haluan kapal dan berhasil lolos. Media Forbes menyebut erupsi Krakatau dalam beberapa aspek adalah bencana global pertama yang tercatat dalam sejarah, dan berkat temuan alat komunikasi modern atau telegraf, kabarnya segera tersebar ke seluruh dunia.